Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Aulina Tiadifti Rahma Fitra, NIM 203131032, 2. Nurul Aini, NIM 203131049, 3. Risna Aisyah Ramasari, NIM 203131051. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, tugas mata kuliah teknik bercerita, materi tentang bercerita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulina Tiadifti Rahma Fitra, NIM 203131032. Di sini saya akan menjelaskan tentang A. Pengertian bercerita. Bercerita merupakan bagian dari keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa lisan. Bercerita merupakan suatu aktivitas mengulas kembali apa yang telah dilihat, dialami, atau dibaca yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam aktivitas pembelajaran. Di sini dijelaskan juga pengertian bercerita menurut para ahli. Yang pertama, menurut Burhan Nurgiantoro 2001-289, bercerita merupakan salah satu bentuk tugas kemampuan berbicara yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis. Selanjutnya, menurut Tarigan 1981-35 menyatakan bahwa bercerita merupakan salah satu keterampilan berbicara yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya B. Tujuan bercerita. Pada dasarnya, tujuan utama dari bercerita adalah untuk berkomunikasi atau bertukar informasi dengan orang lain. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, seseorang yang bercerita harus memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Lanjutan, tujuan bercerita yaitu A. Untuk meningkatkan pemahaman anak serta dapat menstabilkan emosi anak. B. Dapat menyarankan perasaan dan pendapat. C. Alat untuk melatih kemahiran mendengar dan bertutur kata secara baik dan benar. D. Memperkaya kosakata baru bagi anak. E. Meningkatkan minat anak dalam menghadapi pelajaran. F. Cara yang cocok untuk mengenali keunikan atas karakter yang dimiliki tiap-tiap anak. Sementara itu, Tarigan mengungkapkan 3 tujuan umum dari kegiatan bercerita, yaitu 1. Memberitahukan dan melaporkan, to inform. B. Menjamu dan menghibur, to entertain. C. Membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan, to persuade. C. Manfaat bercerita. Menurut Tadkiraatun Musfiroh, ditinjau dari beberapa aspek menyatakan bahwa manfaat bercerita adalah A. Membantu pembentukan pribadi dan moral anak. B. Menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. C. Memacu kemampuan verbal anak. D. Merangsang minat menulis anak. E. Membuka cakrawala pengetahuan anak. Sedangkan Bahtiar S. Bahri mengatakan bahwa manfaat bercerita adalah dapat memperluas wawasan dan cara berpikir anak. Sebab dalam bercerita, anak mendapat tambahan pengalaman yang bisa jadi merupakan hal baru baginya. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat bercerita adalah menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi sehingga dapat memperluas wawasan dan cara berpikir anak. D. Aspek bercerita. 1. Perkembangan aspek nilai agama dan moral melalui metode cerita dengan pembiasaan perilaku peserta didik.
diajarkan untuk berdoa sebelum memulai belajar, mengajar, maupun dalam kegiatan lainnya. Diajarkan untuk berperilaku baik, tolong-menolong sesama teman, guru, maupun orang tua mereka. 2. Sosial emosional. Melalui metode cerita, menceritakan kejadian yang sering mereka alami maupun yang mereka dengar. Dengan cerita, murid diajarkan untuk peduli dengan apa yang ada di sekeliling mereka. Siswa dapat belajar bersosialisasi dengan lingkungan maupun dengan teman-teman mereka, bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, belajar menghargai orang lain, dan mentaati segala aturan yang ada. 3. Bahasa. Melalui metode ini, siswa diajarkan untuk menyimak sebuah cerita, membaca, menulis, serta berbicara dengan baik. 4. Kognitif. Melalui metode bercerita, siswa dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi, berpikir secara logis, dan juga berpikir simbolis. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam bercerita. 1. Bercerita itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. 2. Membuat alur cerita yang mudah dimengerti oleh anak. 3. Menyediakan alat bantu. Misalnya alat bantu yang digunakan untuk menunjang cerita anak, misalnya dengan menggunakan alat peraga edukatif atau APE. Keempat, bercerita dengan suara, gaya, dan intonasi yang sesuai. Karena suara, gaya, dan intonasi itu juga akan mempengaruhi alur dalam bercerita dan juga dengan mimik wajah. 5. Menyediakan pakaian khas. Misalnya saja tentang bercerita tentang asal-usul suatu daerah dan yang lainnya. Yang keenam adalah sesuai sesi bercerita akan lebih menarik. Selanjutnya adalah faktor penunjang dan penghambat keefektifan bercerita. Menurut Arsyad dan Mukti, mengemukakan faktor-faktor kebahasaan dan non-kebahasaan yang dapat menunjang keefektifan adalah 1. Dari faktor kebahasaan yang meliputi 1. Ketepatan ucapan. Karena dengan ketepatan ucapan yang baik, maka anak akan fokus pada cerita yang kita berikan. 2. Penekanan tekanan nada, sendi, dan durasi. Maksudnya adalah nada yang telah kita ucapkan itu sesuai dengan cerita, jalan ceritanya. 3. Pilihan kata atau diksi. Pemilihan kata itu harus sesuai dengan anak. Keempat, ketetapan penggunaan kalimat. Dan yang kelima adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Misalnya saja kita sedang bercerita kepada anak usia dini, maka kita harus menceritakan kepada anak usia dini itu cerita yang menjadikan mereka itu dapat ikut terbawa dalam suasana cerita. Selanjutnya adalah faktor non-kebahasaan yang meliputi 1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Artinya kita juga harus menghargai lawan bicara kita. Ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Artinya bahwa kita harus menghargai pendapat orang lain. 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. Maksudnya adalah gerak-gerik kita dan mimik wajah yang tepat akan mempengaruhi alur cerita. 5. Kenyaringan suara. Suara yang kita keluarkan maka akan didengar oleh orang lain dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Selanjutnya, relevansi atau penalaran. Dan yang terakhir adalah penguasaan topik. Penguasaan topik cerita juga akan mempengaruhi anak dalam mendengarkan cerita yang telah kita bawa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.